Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Damar Ferdausi. Saat ini kita akan membahas mengenai contoh soal P3K Asisten Pengelola Produksi Ikan Tangkap atau Asisten P3T. Jadi yang menjadi perbedaan antara pengelola dengan asisten itu yang saya ketahui ya, pengelola itu lebih kepada administrasi, artinya dia kerja di banyak di tempat kantor. Kalau asisten itu yang lebih ke lapangnya, lebih ke teknisnya seperti itu. Contoh kalau di pelabuhan perikanan itu bagian penginputan data enumerator dari kapal yang membawa hasil tangkapan kemudian dimasukkan ke aplikasi itu biasanya tugas dari asisten pengelola perikanan tangkap ya. Sedangkan kalau yang P3T-nya itu lebih kepada administrasinya atau lebih kepada manajerialnya. Oke. Okay? Lanjutkan teman-teman sekalian. Oke, sebelum lebih jauh lagi, saya ingin mengatakan kembali kalau teman-teman merupakan uh, pengunjung atau pertama kali melihat channel ini ya, kami memiliki bimbel yaitu Dolphin Brain, salah satu bimbel yang khusus P3K di materi teknis kelautan dan perikanan. Teman-teman perlu tahu ya, di P3K ini kan ada berbagai macam tipe soal ya, seperti kompetitif teknis, kemudian sosial kultural, kemudian manajerial, kemudian wawancara. Dan bobot yang paling besar adalah kompetensi teknis dengan 90 soal. Artinya teman-teman harus memahami secara baik karena kalau teman-teman bagus di bidang manajerial dan sosiokultural tapi di teknisnya kurang optimal, hasilnya tidak akan maksimal teman-teman. Artinya harus memiliki persiapan dan materi-materi yang lengkap gitu. Salah satunya kalau teman-teman tidak ingin kesulitan untuk mendapatkan itu semuanya bisa bergabung dengan kami. Di kami memiliki berbagai macam materi tentang formasi yang ada di KKP dan salah satunya adalah asisten pengelola produksi ikan tangkap ini. Teman-teman kalau join sama kami akan mendapatkan 14 kali sesi pertemuan dan tiap sesi itu sudah ada materinya. Kita susun berdasarkan kisi-kisi yang diberikan oleh BKN. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Ikutin dari kami gratis belajarnya. Insya Allah nanti materinya akan sangat lengkap dan sangat membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal P3K di bidang asisten pengelola produksi perikanan tangkap. Oke, lanjutkan. Oke, untuk kisi-kisinya ya saya dapatkan dari BKN ya. Asisten pengelola tangkap itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang P3T-nya, yaitu fokusnya hanya ke teknisnya ya, seperti konsep dasar, teknik, metode peraturan, mekanisme, identifikasi, pengembangan, tata kelola operasional pelabuhan perikanan, kemudian konsep dasar, standarisasi, kelayakan, pemeliharaan, pemesinan, navigasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta API ya, alat bantu penangkapan ikan di kapal perikanan, kemudian ada juga yang kaitannya mengenai API dan juga rumah teknis. Jadi memang sangat-sangat teknis. Artinya teman-teman di sini tidak bisa hanya sekedar memahami secara permen kapit, tapi juga harus memiliki materi-materi kuliah tentang teknis yang ada di P3T ini, gitu. Asisten P3T ini. Oke, okay? Kita lanjutkan teman-teman. Oke, okay. Soal pertama adalah karakteristik perairan di WPPN RI adalah perairan dangkal yang merupakan perairan dengan kedalaman paling dalam titik-titik berapa meter. A 100 meter, B 200 meter, C 300 meter, D 400 meter, atau E 500 meter. Oke, teman-teman silahkan analisis dan dijawab. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah 200 meter. Ya. Dari mana Kak jawabannya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, berdasarkan dari Permen KP 18 tahun 2021 bahwasanya perairan dangkal ya itu merupakan perairan dengan kedalaman paling dalam 200 meter. Nah, di sini ada WP-nya, ada WP 571, 711, 712, 713 sampai 18. Teman-teman wajib memahami dan menghafal seluruh WPP ya. Ada 11 WPP ya. Teman-teman harus tahu letaknya di mana, posisinya di mana dan areanya di mana. Karena sering sekali soal-soal tentang WPP ini muncul ya. Jadi jangan cuma sekedar mengetahui kedalaman tapi juga harus memahami WPP nya. Oke, jadi jawabannya berapa? Jawabannya 200 meter. Oke. Lanjut ke nomor 2, Kantor Administrasi Pelabuhan, TPI, Navigasi Pelayaran, Fasilitas Komunikasi, Air Bersih, Instalasi BBM, Instalasi Listrik, Tempat perbaikan jaring, Tempat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, Perkantoran, merupakan fasilitas titik-titik di pelabuhan perikanan. Oke. A. Fasilitas pokok, B. Fasilitas fungsional, C. Fasilitas penunjang, D. Fasilitas utama, atau E. Fasilitas tambahan.
Silakan teman-teman dijawab dan dianalisis. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, sudah ya? Jawabannya apa? Oke, fasilitas fungsional. Dari mana Kak jawabannya? Kita buka lagi di PP 27 tahun 2021. Sebenarnya ada Permen KP 12 tahun 2000, Permen KP 8 tahun 2012 yang khusus untuk pelabuhan perikanan. Namun itu kan sudah diperbaiki dan diperbarui dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya 11 tahun 2020 dan turunannya adalah PP 27. Jadi menggabungkan seluruh Permen KP yang keterkaitan tentang perikanan pelabuhan perikanan ini jadi menjadi satu. Salah satunya mengenai pelabuhan perikanan. Jadi teman bisa lihat di sini ya, nomor 3 fasilitas fungsional itu memiliki berbagai macam pembangunan ya atau bangunan, ada TPI, menara pengawas, ada kantor administrasi ya seperti ini ya. Kemudian ada tempat penanganan penghasil perikanan, tempat pemeliharaan lapangan kapal ikan atau tempat perbaikan jaring ya. Teman-teman di sini harus bisa memahami dan mengetahui. Jadi ada 3 fasilitas yang ada di pelabuhan, ada pokok, ada fungsional, ada penunjang dan itu semua sudah ada materinya di PP 27. Nah, untuk penjelasan tab detailnya teman-teman bisa mengikuti bimbel Dolphin Brain seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah B ya, fasilitas fungsional. Lanjut ke nomor 3 teman-teman. Memeriksa sertifikat hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan adalah tugas dari A. Pengawas perikanan, B. Kepala pelabuhan, C. BKIPM, D. Sah bandar, atau E. Asisten pengelola produksi ikan tangkap. Oke, silakan teman-teman dijawab. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Kita buka ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah sah bandar. Dari mana Kak? Jawabannya ada lagi tetap di PP yang sama yaitu PP 27. Di situ di poin nomor 2 ada tugas dan wewenang sah bandar itu ada 16 tugas. Salah satunya yang huruf P ini memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. Jadi SATI itu memang kewenangan dari sah bandar teman-teman ya. Karena SATI merupakan sertifikat untuk mengekspor produk-produk perikanan ke Uni Eropa dan itu sangat penting sekali dan salah satu tugas dari sah bandar di pelabuhan perikanan. Oke. Untuk teman-teman apabila ingin mengetahui apa itu SATI, apa itu tahapan-tahapan SATI, jenis-jenis SATI, ada lembar awal, lembar turunan, bisa langsung gabung di bimbel Dolphin Brain. Oke, untuk mengetahui secara lengkap dan lebih jelasnya lagi ya. Begitu. Oke, lanjutkan lagi. Oke teman-teman lanjut ke pertanyaan nomor 4 yaitu alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat atau atraktor dari benda padat berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan adalah A. Rumpon, B. Lampu, C. Fish finder, D. Attractive device, atau E. Umpan. Silakan teman-teman menjawab. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah rumpon. Oke. Jadi rumpon ini merupakan salah satu alat bantu yang banyak sekali digunakan, terutama untuk mengumpulkan dan memudahkan nelayan untuk mendapatkan ikan. Ya, untuk definisinya lebih lengkapnya kita bisa baca di Permen KP ya 18 tahun 2021. Oke. Jadi teman-teman ada trik ya kalau kita itu membaca sebuah Permen KP, teman-teman harus membaca sampai definisinya. Jangan cuma di skip definisinya karena kenapa? Banyak soal-soal CASN itu yang diambil dari definisi-definisi di Permen KP. Jadi jangan pernah melewatkan, jangan pernah hanya sekedar membaca sekilas tapi paham baik-baik karena bisa jadi itu yang muncul teman-teman ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya rumpon sebagai alat bantu yang sangat efektif ya dan efisien untuk membantu penangkapan ikan. Oke. Namun rumpon juga ada aturannya, aturan peletakannya, aturan posisinya, dan aturan bagaimana bentuknya itu semua sudah diatur. Teman-teman bisa membaca lebih lengkapnya di Permen KP 18 tahun 2021. Oke. Sebelumnya ada kalau nggak salah Permen KP 13 khusus untuk bahas rumpon, namun itu disatukan kembali sama KP menjadi Permen KP 18. Oke, seperti itu.
Ya, jawabannya Rupon. Oke, yang terakhir yang nomor 5, volume kapal secara keseluruhan dengan memperhitungkan jumlah isi semua ruangan-ruangan tertutup, baik yang terdapat di atas geladak maupun di bawah geladak ukur disebut A. Net tonnage, atau B. Gross tonnage, atau GT ya, C. Weight ship, atau D. BWL, atau E. LWL. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 detik, teman-teman silakan menjawab. Oke ya, kita lihat jawabannya apa teman-teman sekalian. Oke, jawabannya adalah gross tonnage atau GT. Teman-teman di sini akan kita lihat kenapa jawabannya adalah yang B atau yang GT. Oke, jadi GT atau isi kotor kapal itu adalah volume kapal secara keseluruhan ya, dengan memperhitungkan jumlah isi semua ruangan-ruangan tertutup baik yang terdapat di atas geladak maupun di bawah geladak ukur. Jadi ini adalah definisi dari GT teman-teman. Jadi jangan jangan sampai terkecoh ya. GT itu volume keseluruhan ya, mau itu di atas maupun di bawah. Sedangkan kalau NT itu yang volume bersihnya ya, yang dia tidak menggunakan, kalau saya tidak salah itu yang ruangan seperti Palka itu tidak digunakan seperti itu. Jadi teman-teman untuk mengetahui secara jelasnya apa itu NT, apa itu BWL atau LWL bisa mengikuti bimbel kami. Kalau LWL sama WL ini adalah sebuah panjang kapal ya, berdasarkan situasinya. Ada yang namanya waterland ya kan. Jadi teman-teman kalau mendapatkan atau mengikuti bimbel kami akan mengetahui nih jenis-jenis atau pengertian dari BWL dan LWL karena kami sudah menyiapkan materi ini sesuai dengan sesinya masing-masing. Oke? Oke teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, apabila teman-teman ada waktu bisa mengunjungi salah satu video kami mengenai tips and trick lolos PNS, PPK, Kelautan dan Perikanan. Di sini salah satu peserta bimbel kami di batch pertama itu bisa langsung lolos, alhamdulillah ya. Ada yang sekali tes langsung lolos, ada yang berkali-kali tapi akhirnya lolos juga setelah mengikuti bimbel kami. Bahkan yang terakhir ini dia selisihnya 50 poin, tapi alhamdulillah bisa lolos CPNS. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui apa rahasianya, apa tipsnya, bisa langsung membaca, bisa langsung menonton video yang berkaitan tentang hal tersebut. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Saya doakan semoga teman-teman tahun ini bisa menjadi abdi negara ya, tetap semangat, tetap yakin ya. Saran dari saya, luangkan waktu untuk belajar minimal 4 jam ya, minimal 4 jam karena biar efektif teman-teman. Kalau teman-teman hanya sekedar 1 jam, setengah jam itu tidak akan bisa masuk. Dan banyak latihan soal, banyak baca materi-materi, insya Allah teman-teman akan dimudahkan untuk mengerjakan soal P3K di bidang kelautan dan perikanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.